Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Di podcast ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu tentang sekolah bersama saya Ege Brema dan teman saya, salah seorang mahasiswa dari salah satu universitas ternama Indonesia, Rizky Fadila. Selamat malam Rizky. Selamat malam saudara Ege Brema, kawan saya. Oke, gimana kabarnya nih di tengah pandemi corona sekarang? Ya, kabar kita baik. Ya, seperti biasalah kita tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap melakukan keep social distancing and quarantine our time. Oke, tetap isolasi diri di rumah ya. Tapi khusus untuk podcast kali ini kita tetap social distancing walaupun jaraknya hampir 1 meter. Dan kita kali ini bakal langsung aja nih ya, kita bakal bahas tentang sekolah. Sekolah itu apa sih menurut Rizky gitu? Ya, kalau kita bicara sekolah itu melalui referensi ya, sekolah itu berasal dari bahasa Latin, dari bahasa Yunani yang berawal dari kata skole, sekolah, skolae. Itulah bahasa yang diterapkan di Yunani dan akhirnya akan berubah menjadi sekolah. Nah, kalau bicara dari sekolah sendiri, kalau kita lihat dari zaman Yunani, mereka mendefinisikan sekolah itu sebagai waktu luang. Nah, itulah yang membuat awal mula terjadi sekolah itu, di mana awal sekolah itu yang pertama itu kumpulan orang-orang yang punya waktu luang untuk menjumpai orang pintar atau orang pandai untuk mencuri informasinya atau ilmu yang dimilikinya. Nah, itulah berangsur-angsur dengan sibuknya manusia, sibuknya orang tua, sehingga anak-anak diasuh oleh seorang yang mungkin punya tenaga pendidik yang banyak, dan akhirnya tercipta sebuah sistem yang namanya sekolah yang mungkin kita alami sampai saat ini. Jadi sekolah awal mulanya itu di Yunani karena di sana mungkin banyak ketersediaan atau keluangan waktu para bapaknya untuk mengajarkan anaknya, mungkin kayak gitu ya. Iya, mungkin seperti itu lah. Jadi sekarang sekolah ini menurut pandangan Rizky di era sekarang lah ya kan. Mengingat kita kan sekarang banyak kita masuk ke instansi-instansi pendidikan yang bergengsi, kita pakai tahap-tahap seleksi atau segala macam. Rizky sendiri melihatnya bagaimana? Ya, kalau mungkin kita lihat dari sistem sekolah kita saat ini ya, berdasarkan apa yang kita rasakan. Kalau kulihat sekarang nih lebih ke komersialisasi sekolah itu sendiri. Gimana tuh komersialisasi, gimana tuh? Ya, mungkin kalau kita pernah merasakan rasa pendaftaran siswa atau siswi baru atau mahasiswa baru, ya itu pasti kan ada biaya pembangunan, biaya pendaftaran, belum lagi dengan biaya ekstrakurikuler, belum lagi biaya alat tulis, kebutuhan siswa atau mahasiswa, kebutuhan seragam sekolah, seragam batik, seragam olahraga, seragam utama sekolah, seragam hari Senin, seragam pramuka. Banyak hal-hal yang dikomersialisasi oleh sekolah dan tidak akan menjumpai esensi dari sekolah itu sendiri. Jadi dengan kata lain sebenarnya sekolah sekarang itu lebih mementingkan nilai komersilnya ya daripada mutunya ya. Ya, nah berkaca lah dengan sistem pendidikan kita saat ini, bahwasannya Pak Nadiem pernah tidak menyatakan bahwasannya berada di ruang kelas itu belajar. Nah, itulah yang membuat sistem pendidikan kita itu saat ini sangat tertinggal kalau kita lihat sekarang kan. Bahkan sistemnya itu tidak mewakili apa yang dibutuhkan di kemudian hari ketika mereka memasuki dunia kerja. Bahkan mereka hanya memahami dasarnya aja dan tidak memahami apa esensi dari bekerja tersebut. Di Kemendikbud pernah mengatakan bahwasannya kita itu, iya, kalau kita lihat juga sih di luar kan mengenai sistem pendidikan Indonesia ya agak berbeda gitu ya. Maksudnya kalau di luar itu lebih mementingkan attitude, berbeda halnya dengan Indonesia yang lebih mengedepankan tentang mata pelajaran yang harus diserap semuanya gitu ya. Iya, seperti itulah. Kalau kita lihat dari negara Jepang, kalau kayak saya pernah diskusi juga, mereka dari sekolah dasar hanya diajarkan tentang etika, sopan santun, attitude. Nah, memasuki fase sekolah menengah pertama, disitulah akan didalami kejuruan apa yang diminatinya. Lain halnya dengan pendidikan sekolah kita, yang semua itu diserap semua dari awal sampai akhir, hanya tidak memfokus titik beratkan ke satu minat dan bakatnya. Jadi menilik dari cerita Rizky tadi, ini sebenarnya salah pemerintah atau salah siapa nih? Atau kita
tidak perlu mencari kambing hitam dengan mengoreksi diri sendiri bahwasanya memang ya belajar itu nggak selalu harus di sekolah gitu. Dengan sistem pendidikan yang sekarang ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita setiap harinya gitu. Ya, kalau kita melihat siapa yang salah, ya terus terang kita nggak bisa mengatakan bahwasanya pribadi kita salah. Kita terus terang aja menyatakan bahwa ini salah pemerintah. Kenapa kurikulum KKNI, kurikulum yang berstandar nasional tidak bisa menjawab tantangan zaman saat ini? Bahkan di era revolusi industri 4.0, apa yang dibutuhkan dengan pekerjaan tidak bisa disesuaikan dengan KKN yang berlaku saat ini. Malah lebih membebankan mahasiswa dengan lebih banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin sama sekali tidak efektif kalau kita lihat, mungkin dari sistem KKN di kampus, mungkin sistem pembelajaran mata pelajaran sekolah dan lain-lain. Jadi harapan kita sendirilah untuk sistem pendidikan Indonesia ya mungkin nggak bisa diwujudkan dalam waktu dekat ya. Mungkin kedepannya harapan dari Rizky sendiri tuh gimana? Ya, kalau harapannya sistem pendidikan kita ini lebih berkaca lah, mungkin lebih ke studi literatur atau lebih ke studi banding ke sistem pendidikan yang bagus. Mungkin saudara Egya pernah bicara membahas tentang buku Teach Like Finland. Bahwasannya sekolah di Finlandia itu memang sekolah nomor 1 di dunia saat ini. Sistem pendidikannya tidak mengajarkan tugas untuk di rumah, malah dibebankan hanya sedikit waktu untuk belajar di sekolah. Itulah harapan kita biar lebih melakukan studi banding lah untuk diterapkan di Indonesia tercinta kita nih. Oke, jadi intinya harapannya pemerintah dapat lebih mengacu kepada negara-negara berkembang dalam sistem pendidikan, terutama di Finlandia gitu ya, Rizky ya. Ya, seperti itulah. Oke, jadi udah cukup banyak kita bahas tentang sekolah, Rizky. Terima kasih waktunya, Rizky. Ya, sama-sama saudara Egya. Terima kasih juga menjadi rekan diskusi saya kali ini. Oke, cukup sekian podcast kita. Akhir kata, at last but not least, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.